International 2024 is Miss Indonesia. Pemirsa, ajang International Miss Supranationals 2024 baru saja usai diselenggarakan 7 Juli lalu di Polandia. Nah, perwakilan Indonesia nih pemirsa, yaitu Harash Tahaifa Zahra terpilih sebagai Miss Supranational tahun 2024. Ini tentu saja merupakan kebanggaan ya pemirsa ya, karena bisa dikatakan sejarah bagi Indonesia. Karena untuk pertama kalinya ini Indonesia bisa memenangkan kontes Miss Supranational setelah ajang ini diadakan yang ke-15 kali. Nah, seperti apa pemirsa sebenarnya proses dan peluang Indonesia dalam ajang Miss Supranational 2024 dan apa saja langkah Yayasan Putri Indonesia dengan momentum ini? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Penasehat Presiden Republik Indonesia dan sekaligus Ketua Dewan Penasehat Yayasan Putri Indonesia, Ibu Putri Kuswisnuwardani. Selamat datang, Ibu. Pertama-tama saya ucapkan congratulations. Terima kasih sekali, Gadis. Atas kemenangan Harash Tahaifa Zahra atau yang biasa disapa Tata ya, Bu ya. Oke, ini merupakan sebuah kebanggaan tentunya dan inspirasi untuk kita semua. Ada yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat yang Ibu mau bagikan terkait dengan kemenangan Tata ini? Ya, terima kasih, Gadis. Tentunya saya sangat bangga dan bahagia bukan saja untuk Tata, untuk Yayasan Putri Indonesia, tetapi juga untuk bangsa Indonesia. Ya. Tentunya kemenangan Tata bukan hanya kemenangan Tata semata, tetapi juga untuk memberikan semangat kepada generasi muda Indonesia bahwa menunjukkan mereka bisa kalau mereka berfokus dan mau terus mengasah diri untuk menjadi seseorang yang bertalenta dan menang di tingkat dunia. Dan tentu ini merupakan kemenangan besar bagi Indonesia ya, yang sebentar lagi akan menghadapi Olimpiade juga ya. Betul. Jadi ini lomba internasional yang dimulai, mudah-mudahan dengan Tata menang ini juga bisa membuka peluang-peluang lain untuk generasi muda Indonesia menang di luar sana. Menjadi motivasi untuk talenta-talenta kita berkiprah di dunia internasional ya, Bu ya. Ini juga sebenarnya kesempatan Tata menunjukkan kepada dunia tarian Indonesia, budaya Indonesia, lagu Bubui Bulan ya, lagu Jawa Barat. Kemudian juga gaun-gaun yang digunakan semua itu adalah gaun-gaun dari wastra Indonesia. Ada batik, ada songket ya. Jadi dunia ikut melihat seperti apa Indonesia dalam bentuk seorang ratu kecantikan. Menjadi ajang promosi juga untuk budaya Indonesia di Betul, dunia. betul. Ibu, ada 71 negara yang ikut serta dalam kontes kecantikan ini. Waktu mendelegasikan Tata ikut serta dalam Miss Supranational, apa sih optimisme apa yang dibangun saat itu sehingga akhirnya juga Tata bisa tampil maksimal dan memenangkan Miss Supranational 2024? Tentu kami selalu positif di dalam mengirimkan wakil-wakil Yayasan Putri Indonesia ke 4 kancah yang berbeda ya, 4 ajang yang berbeda. Untuk Tata sendiri tentunya bersama dengan teman-teman yang lain kami selalu melakukan SWOT analisa ya. Apa yang menjadi kelebihan masing-masing kami tanyakan kepada mereka. Dan dalam hal ini Tata sangat mengenali dirinya dan menyampaikan apa saja yang menjadi kelebihan dia, termasuk tampil di panggung secara performance ya, seperti nyanyi, menari ya. Tetapi dia mempunyai kelemahan yaitu agak gamang di dalam berpidato di depan orang banyak. Saya rasa itu wajar karena memang sebagai anak muda baru saja ulang tahun ke-20 tentu tidak punya pengalaman yang cukup untuk mendukung dia percaya diri di sana. Jadi ini adalah tugas dari Yayasan Putri Indonesia untuk membekali dia di area di mana dia merasa sebagai kelemahan dia harus terus diisi dengan ilmu-ilmu dan latihan-latihan yang membuat dia semakin
pede dan bersinar. Oke, jadi sejak awal terpilih menjadi Putri Indonesia selalu ada pendampingan, meningkatkan kelebihan dan kekuatan yang dia punya dan juga mengevaluasi kekurangan untuk mengisi yang lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Betul. Dan kami juga menyediakan tim yang luar biasa ya. Ada tim catwalk ya, Kelana yang memang sudah biasa untuk Mungkin kelebihan dari Tata kalau kita lihat dibandingkan dengan kontestan lain, apa sih yang membuat akhirnya Tata ini bisa menjuarai atau menang di Miss Supranational 2024? Usai jeda kita tahan dulu Bu Putri. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Newsline. Dipersembahkan oleh Kembali di Newsline pemirsa, masih membahas kemenangan Harashta Haifazahra di Miss Supranational 2024. Bu Putri, kalau tadi kita sudah bahas sedikit kelebihan dan kekurangan Tata secara umum, tapi saya mau tahu kelebihannya di saat ajang tersebut berlangsung, apa sih yang membuat Tata tuh menonjol dibandingkan dengan kontestan-kontestan lain? Kita tahu ada 71 negara di situ, 71 perwakilan yang bersaing cukup ketat. Betul. Nah, ketika pemilihan itu berlangsung, apa yang membuat Tata tuh menonjol, Putri? Ya. Seperti yang Tata sendiri sudah sadari bahwa salah satu kelebihan dia adalah performing art ya. Jadi dia bisa membawakan tarian, lagu dan permainan kecapi yang indah. Nah, setelah Tata menang sebagai pemenang bakat pertama gitu, itu membuat kepercayaan diri Tata dan juga kami semua pendidiknya itu meningkat gitu ya. Kami melihat bahwa ini adalah kelebihan yang Tata dengan sangat canggih membawakannya melebihi mungkin kawan-kawannya gitu ya? Yang lain. Selain itu juga memang pembawaan Tata yang sangat santun, ya, yang sangat Indonesia sekali, ramah tamah. Seperti bisa dilihat dalam video ketika dia membawakan lagu Bubui Bulan, dia sangat menundukkan kepala, hormat. Itu tentu memberikan poin plus juga. Karena Miss Supranational itu juga seperti Yayasan Putri Indonesia, mereka ingin mencari pribadi yang santun, pribadi yang bisa berkomunikasi baik, ya, yang rendah hati sehingga bisa masuk ke segala pelosok yang tugas pekerjaan yang nanti akan diembannya, kan gitu ya. Itu salah satu yang menjadi kekuatan. Tentunya secara fisik kita tahu ya, Tata cantik, Tata perawakan tinggi, ya, kulitnya juga eksotis, kan, iya kan? Jadi banyaklah di bidang sosial juga Tata tuh betul kuat sekali. Ya. Itu salah satu penilaian mereka bahwa Tata itu mempunyai advokasi yang luar biasa, yaitu no atau zero food waste. Zero food waste. Ya, di mana dia merasa bahwa banyak sekali makanan berlimpah di restoran-restoran pada akhir jam buka, banyak sekali makanan terbuang di pesta-pesta besar, di pesta perkawinan dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain banyak orang yang masih kelaparan dan itu tidak fair menurut Tata. Maka dia membuat sebuah kerjasama dengan restoran-restoran, dengan pelaku event, organizer untuk menyalurkan makanan-makanan lebih mereka kepada mereka yang membutuhkan. Dan ini dianggap oleh organisasi Miss Supranational merupakan sesuatu langkah yang bisa diadopsi oleh negara-negara lain juga. Jadi ini juga gerakan yang dilakukan Tata sudah menginspirasi dan betul. Baik. Nah, tadi Ibu sudah singgung bagaimana nantinya Tata tuh sudah mempunyai modal untuk mengemban tugas sebagai Miss Supranational 2024. Apa sih tugas-tugasnya sebagai seorang Miss Supranational, Ibu? Ya. Sebenarnya dia sudah berlatih selama di Yayasan Putri Indonesia. Dia melakukan pekerjaan sosial, dia melakukan advokasi, dia menjadi aspirasi dan inspirasi bagi generasi muda. Jadi ini skopnya saja diangkat ke
skop yang lebih tinggi, di mana dunia dia akan pergi ke negara-negara yang dia kunjungi dan melakukan hal yang sama, menginspirasi generasi muda, melakukan mengajak persahabatan, menggalang persahabatan bagi generasi muda antar bangsa. Kemudian juga advokasi dia tentu dia akan bawakan itu zero food waste itu akan dia bawakan ke seluruh dunia dan tentunya pada kesempatan itu bisa memperkenalkan budaya Indonesia, wastra Indonesia, ya, kemudian tentu UMKM Indonesia dan program Indonesia. Salah satunya dia juga memperkenalkan rencana kepindahan IKN ke ibu kota negara ke IKN. Oke, baik. Mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu, Bu, bagaimana sebetulnya kontes-kontes kecantikan ini berlangsung, apalagi nih di kancah internasional begitu ya. Sebetulnya apa saja sih, Bu, yang keuntungan bagi Indonesia ketika ikut serta, apalagi kini kita memenangkan. Nah, keuntungannya bagi Indonesia memenangkan kontes kecantikan itu apa? Sangat banyak ya, seperti kita sudah lihat sendiri, memperkenalkan budaya Indonesia. Banyak dari mereka, ini anak-anak muda loh ya, yang tidak tahu, ada yang tidak tahu Indonesia di mana letaknya, apalagi budayanya ya. Melalui Tata, kami berusaha menampilkan wajah Indonesia secara budaya, keramah tamahan Tata, kemudian juga menunjukkan program-program yang Indonesia lakukan untuk generasi muda melalui Tata. Jadi mereka banyak sekali belajar dan Indonesia sendiri punya kesempatan banyak sekali untuk menjadikan platform ini sebuah showcase mengenai Indonesia, khususnya generasi muda Indonesia. Jadi luar biasa, kami memang melihat bahwa melalui ajang-ajang yang kami kirimkan wakil-wakil kami itu representasi Indonesia besar. Kalau mungkin presiden kita menjadi ketua G20, ASEAN, maka Putri Indonesia menjadi wakil dari Indonesia untuk membawa apapun yang menjadi kelebihan Indonesia ke dunia. Oke, luar biasa sekali peran Tata nanti ke depannya ya. Tentunya kita dukung terus. Nah, kalau bicara soal kontes kecantikan di dunia internasional, kita tahu ada banyak sekali kontes-kontes kecantikan. Tapi apa yang membedakan Miss Supranasional ini sendiri, Ibu? Ya, tagline mereka tuh kan aspirasional, inspirasional. Jadi menyalurkan aspirasi dari generasi muda perempuan dari 71 negara itu. Aspirasinya apa? Tentu aspirasinya antara lain Tata di sini adalah zero food waste, itu bagaimana pemerataan di dunia ini harus semakin nyata dan semakin terrealisasi ke depannya. Inspirasional, inspirasi membawa semangat kepada generasi muda, tidak saja Indonesia, sekarang dia mewakili dunia, bahwa generasi muda bisa menjadi pemimpin, berperan di masa depan ya, sehingga nanti yang akan memimpin masing-masing bangsa dari 71 negara ini kan generasi mereka ini. Gitu. Jadi ini yang akan dibawa ke depannya. Dan saya rasa untuk Tata dia siap, karena apa yang menjadi tagline daripada Miss Supranasional sendiri sudah dia lakukan di Indonesia sebagai. Kita akan jeda dulu, tapi nanti kita akan bahas mengenai penampilan Tata yang membawakan lagu Bubuy Bulan, lalu juga bermain alat musik kecapi yang kita tahu ini adalah alat musik tradisional Jawa Barat. Betul ya. Nah, kita akan bahas bagaimana sih persiapannya, apakah memang Tata ini sangat-sangat merepresentasikan Jawa Barat atau bagaimana begitu. Saya jeda, Ibu, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsline. Dipersembahkan oleh Anda kembali di Newsline, pemirsa, masih bersama Bu Putri di sini. Bu Putri, tadi kita bahas bahwa unjuk bakat dari Tata ini kemudian memukau juri maupun mungkin penonton di sana yang kita lihat Tata ini menyanyi lagu excellent ya, lagu tradisional Jawa Barat, Bubuy Bulan, lalu juga bermain alat musik kecapi juga. Dan bagaimana persiapannya sebetulnya? Apakah memang Tata ini punya background menari dan lainnya, alat musik juga, menyanyi juga, dan mengarahkannya sampai akhirnya membawa
kesenian dari Jawa Barat itu seperti apa Bu prosesnya? Iya. Biasanya kami dengan para putri memang mengadakan dialog, memancing dari mereka talent apa yang mereka nyaman untuk diangkat, kemudian kita fasilitasi. Tentu kita lihat dulu seperti apa dan memang benar seperti apa yang dia sampaikan. Saya memang punya kelebihan di performing art, memang dia tunjukkan keahliannya menyanyi dan menari. Nah, pemilihan dari tarian maupun lagu itu setelah kami diskusi, Mas Baim juga memberikan input. Oh, ini suara musli bagi Tata untuk membawakan itu. Secara umum untuk beauty pageant itu apa sih skill yang harus dimiliki? Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda yang tertarik di dunia beauty pageant. Apa sih skill yang harus dimiliki? Ya. Kalau untuk Yayasan Putri Indonesia sendiri, karena kami sudah punya pengalaman lebih dari 30 tahun, jadi dulu tuh 3B ya, Beauty, Brain, Behavior. Kemudian saya tambahkan, ini memang di era saya ini saya tambahkan 2B lagi, yaitu Brave. Ya, harus punya keberanian untuk melawan ketakutanmu, kan gitu ya. Seperti Tata takut pidato, sekarang dia excellent. Kemudian yang terakhir adalah Be Right. Be Right adalah karena kamu akan menjadi ambasador dari Yayasan Putri Indonesia, bahwa kamu akan terus berusaha untuk bisa membedakan apa yang kamu harus pilih di dalam langkah ke depan. Karena kamu sudah punya nama pemenang, kamu harus menjaga langkahmu untuk senantiasa berada pada sisi yang benar. Jadi itu kelebihannya ya, kancah internasional. Ketika kontes berlangsung, yang juga menarik perhatian adalah bagaimana Tata menjawab pertanyaan di waktu yang sangat singkat. Dia dengan tegas, percaya diri, apalagi cerita soal bagaimana masa kecilnya dan ia menyinggung soal ibundanya, peran ibundanya. Nah, bekal apa sih yang mungkin Yayasan Putri Indonesia berikan kepada Tata dalam public speaking, mempersiapkan jawaban-jawaban tersebut? Karena kalau kita lihat ini jawaban yang sangat cerdas dan menggugah gitu ya, tulus. Nah, seperti apa Yayasan Putri Indonesia? Jadi memang pelatih kami itu Mas Janu mengajarkan bahwa kamu terus berlatih. Ya, kamu berlatih di depan teman-teman yang lain, Putri Indonesia, dan juga berlatih pada saat kamu ditugaskan oleh Yayasan Putri Indonesia untuk keluar, kamu biasakan dirimu berbicara sesuai hatimu. Jangan hafalan, jangan apa-apa yang paling menyentuh itu yang kamu keluarkan. Nah, dengan latihan tentu sedikit demi sedikit Tata menjadi mahir ya. Memang di awalnya juga semua orang tidak ahli, tetapi itu semua bisa dilatih ya, bisa dilatih. Dia juga kami anjurkan untuk melihat video-video dari para pemenang speech atau jawaban pertanyaan dari pemenang beauty pageant, itu mereka seperti apa, pelajari. Kamu jangan seperti mereka, jadilah dirimu sendiri, tetapi kamu tahu mereka menang pasti karena ada kelebihannya. Belajarlah dari sana dan alhamdulillah Tata tampil dengan luar biasa dan kebetulan memang dia sangat dekat dengan ibunya, makanya statement itu yang dia tampilkan ya, bahwa ibunya selalu berpesan nggak apa-apa, jangan takut untuk belajar sesuatu yang baru, kalau jatuh ya berdiri lagi untuk lakukan perbaikan itu. Jangan takut melakukan kesalahan ya. Iya. Harus berani dan akhirnya juga keluar jawaban jujurnya yang menyentuh para juri dan juga penonton di sana. Luar biasa. Alhamdulillah. Terakhir Ibu, mungkin apa harapan dari Yayasan Putri Indonesia untuk generasi muda dengan kemenangan yang diraih oleh Tata ini, mungkin bisa jadi inspirasi atau kedepannya? Ya, sebenarnya aktivitas kami di Yayasan Putri Indonesia itu ya cuma satu itu, ingin memberikan contoh, inspirasi, aspirasi bagi mereka bahwa mereka bisa menjadi yang terbaik dari apa yang mereka minati. Jadi nomor satu kuncinya adalah minat. Minatmu apa, developlah itu, asahlah itu. Karena kalau mereka ingin menjadi orang lain dan mengasah sesuatu yang tidak menjadi minat mereka, maka kemungkinan berhasilnya akan kecil. Tetapi kalau itu
yang mereka asah adalah sesuatu yang memang adalah diri mereka, mereka ingin menjadi lebih baik di bidang itu, maka insya Allah mereka akan mencapai apa yang mereka cita-citakan. Begitu juga dengan Tata, seorang gadis muda 19 tahun, baru saja 20 tahun dari Garut bisa memenangkan menjadi seorang Ratu Dunia. Oke, semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Mungkin pesan untuk Tata, Ibu, sebagai Miss Supranasional 2024 setelah 15 tahun Miss Supranasional diadakan, akhirnya Indonesia bisa memenangkan. Ini kan juga suatu hal yang menjadi sejarah begitu. Apa yang ingin disampaikan? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Yayasan Putri Indonesia sudah menelurkan 3 Ratu Dunia, selain Tata juga Kevin Liliana, kemudian juga Ariska Putri Pertiwi. Jadi alhamdulillah kami sudah berhasil membawa kalau Olimpiade itu emas ke Indonesia. Dan untuk Tata sendiri teruslah menjadi dirimu, asahlah menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri atas kesempatannya dan congratulations Yayasan Putri Indonesia telah berhasil juga ini membawa nama Indonesia di kancah internasional ya Ibu Putri. Ya, betul. Nah, semoga juga ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat Indonesia menggali talenta-talenta muda mereka untuk bisa berprestasi dimanapun. Betul. Baik, terima kasih Bu Putri. Demikian Sama-sama. Newsline kali ini masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.